saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan yang membawa setiap kita sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Tidak ada keinginan yang lain Tuhan. Selain kami hanya ingin meninggikan Engkau. Masyurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku.
semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, tambang badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh sama-sama. Walau ku ngerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. meski Lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. benteng hidup. Boleh jemaat saja. Walau semua yang terjadi, meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Yang percaya sama-sama. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Banyak kali dalam hidup kita, ada banyak hal yang kita tidak bisa tarik ulang, tidak bisa kita ubah. Tapi satu yang kita harus tahu, siapa yang menyertai setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Ada tangan yang tidak kelihatan, yang selalu menyertai kita. Ada Yesus yang luar biasa. Bahkan ketika di saat kita mengalami titik-titik terlemah kita, Dia selalu ada buat kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tulis ketika saya tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mujizat kebaikan Tuhan masih ada sampai hari ini. Di saat ku takut, Engkau menopangku.
saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau selalu bersamaku. Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolong. Ya percaya, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Berapa di antara Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa yang percaya bahwa mujizat masih terjadi? Boleh lihat tangan-tangan sudah. Mungkin lampunya boleh sedikit dinyalakan sedikit. Saya percaya bahwa mujizatnya masih ada. Yang setuju boleh katakan amin. Janjinya bisa terjadi bahkan ketika last minute kita berpikir dia tidak bisa bekerja, dia tidak mampu bekerja. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya kuasanya masih ada? Boleh lambaikan tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ada banyak di antara kita mungkin tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang lain.
Saya percaya setiap kita sangat membutuhkan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Dia mujizat terbesar yang pernah engkau dan saya miliki. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Mujizat yang paling terbesar yang pernah kita terima. Janjinya berkata dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tidak pernah sekalipun. Berarti kalau tidak pernah, mungkin kita pernah merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tuhan membiarkan kita. Tapi janjinya dia selalu ada menyertai setiap kita. Dalam keadaan apapun, kuasanya, kasihnya tetap sama. Saya rindu boleh jemaat Tuhan nyanyikan ref lagu ini sekali lagi. Ku percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya kerja janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Tadi pagi saya saksikan dalam perjalanan secara pribadi setiap orang dipanggilnya berbeda-beda. Setiap orang dipanggilnya dengan cara-cara yang luar biasa. Sekalipun itu berbeda. Kehadiran Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, setiap kita berbeda. Tapi yang menentukan respon kita yang sama untuk mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau saja ketika Tuhan yang dulunya saya tidak kenal, kemudian menjumpai saya, tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah hal yang terpenting dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah mengalami perjumpaan, His presence dalam hidup saya. Tapi dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa, kehadiran Tuhan itu di atas segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Dia bisa datang menemui kita lewat badai yang besar. Dia bisa menemui kita dalam keadaan Anda mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menemui Anda dan saya dalam keadaan titik terlemah kita. Dalam keadaan kita merasa tidak ada gunanya sama sekali. Dia bisa menemui kita ketika kita merasa hidup kita gagal dan tidak ada harapan, tidak punya apa-apa. Tidak ada sesuatu yang baik yang kita bisa lihat dalam hidup kita. Dia bisa menemui setiap kita dalam keadaan ketika engkau bahkan diangkat, sedang diangkat oleh Tuhan. Suatu waktu saya mengalami Tuhan, perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika di titik terendah hidup saya. Ada banyak sekali hal yang saya tidak mengerti dalam hidup saya, yang saya alami sampai hari ini. Tapi kalau saya melihat ke belakang, Bapak Ibu, must be Jesus. Itu pasti Yesus yang sangat luar biasa. Saya berangkat dari kehidupan yang hancur, yang tidak ada harapan, yang tidak ada kesempatan bahkan mungkin Bapak Ibu. Saya banyak kali mengalami di masa-masa yang saya tidak tahu bagaimana untuk menyikapi hidup ini seperti apa. Saya Kristen tapi saya tidak tahu Yesus. Tapi kemudian saya boleh melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi. Kekristenan bukan agama. Yang setuju boleh katakan amin. Kekristenan adalah pribadi yang luar biasa. Kekristenan, He is a person. Yang setuju boleh katakan amin. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang nyata, yang hidup, yang saya tidak lihat sama sekali Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu waktu saya menyadari bahwa saya hancur, saya perlu Tuhan.
Saya tidak ada apa-apanya dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan saya sehari-hari sampai ke masa depan. Sehingga berkali-kali saya ingin bunuh diri dari dulu, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah di satu momen yang saya katakan saya tidak tahu kalau saya depresi. Saya ketemu banyak orang yang mengalami depresi yang luar biasa, tapi di gereja mereka tetap menampilkan casing yang keren banget. Saya ketemu dengan teman-teman yang mereka cakepnya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, mereka mengalami depresi yang orang lain tidak pernah tahu. Mereka fight sendiri every day. Dan itu yang saya alami. Saya sampai bahkan tahu antara menjadi gila dan hampir menjadi gila. Sebab itu saya tahu orang yang gila, dia tahu ketika dia ingin menjadi gila. Jadi betapa bahayanya kalau kita hidup di luar Tuhan. Ada satu momen saya merasa saya salah langkah dikit gila. Saya itu sangat merasakan seperti itu. Karena udah ngomong-ngomong sendiri. Bisa ngobrol, lihat baju, lihat dinding, bisa ketawa sendiri. Man. Tapi di sisi yang lain, kalau ketemu orang, saya begitu bisa heboh dan ramah, tapi di sini hancur. No hope, tidak ada harapan sama sekali. Dan saya tidak bisa menghadapinya. Tapi Yesus begitu luar biasa. Dia tidak hanya datang kepada orang-orang yang hebat, dia datang kepada orang-orang yang biasa. Setuju boleh katakan amin. Dia datang kepada orang-orang yang merasa bahwa tidak ada apa-apanya. Dia datang kepada orang yang merasa bahwa useless, gak punya harapan. Dan tidak ada orang yang bahkan bisa mengerti kita. Saya tidak bisa menarik ulang untuk membuat masa kecil saya seperti masa kecil orang yang lain. Saya tidak bisa berpikir bahwa kehidupan saya harus seperti mereka. Sehingga itu yang membuat ketika saya menjalani hal-hal yang terlalu sulit bagi saya, di situ saya tidak bisa melihat sesuatu. Ternyata Tuhan itu turut bekerja bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dia sudah melakukan kasih sayangnya yang luar biasa, yang tidak pernah bisa kita lihat dengan mata jasmani. Dia bekerja di belakang layar. Alkitab mencatat dalam Yeremia bahwa sebelum kita lahir, Dia sudah siapkan kita. Dia sudah tetapkan kita untuk menjadi anak-anak kesayangannya yang luar biasa. Sebab itu saya tahu ketika saya dibesarkan dari keluarga yang kacau, keluarga yang sulit, saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu. Supaya ketika saya bertemu dengan banyak orang yang dibesarkan di tengah hal yang sulit, saya bisa merasakan apa yang mereka alami. Dalam Alkitab mencatat Kejadian 32 ayat 24. Yakub adalah pribadi yang gagal. Dalam kisahnya dia menipu karena memang namanya penipu, Yakub. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan dia ingin kembali bertemu dengan kakaknya. Dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau Anda baca di rumah dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai ke 30. Di mana Yakub ditemukan oleh Tuhan dan dia melihat Tuhan. Dia orang yang gagal. Dia orang yang mendapati hidupnya salah berulang-ulang. Tidak punya harapan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika engkau mengalami Yesus, engkau akan melihat perjalanan-perjalanan yang lalu menjadi cara Allah untuk bekerja melampaui yang kita bisa lihat dengan mata jasmani.
Anda hanya bisa melihat ratusan meter, tapi dia melihat ribuan jauh ke depan. He hold the future. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan ketika kegagalan, ketika hal-hal yang buruk terjadi, dia tahu, he know us so well. Dia tahu ketika engkau merasa sendiri, dia tahu ketika engkau mengalami ketidakadilan. Dia tahu ketika engkau merasa ada di titik-titik yang di bawah minus, terendah. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang luar biasa. Dan dia ingin berjalan bersama dengan kita. Kita tidak bisa menarik semua yang sudah terjadi, tapi dia akan pakai itu untuk rencananya yang sangat luar biasa. Ada banyak cara Tuhan bekerja. Ada banyak cara Tuhan merangkai hari-hari kita. Ada banyak cara dia izinkan luka-luka yang sulit untuk kita hadapi. Luka-luka yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita. Tapi dia akan memakai itu menjadi seperti bilur Yesus dalam tubuhnya. Dalam hidup kita, Paulus bilang, ada tanda-tanda. Dan dari tempat itu akan mengalir cintanya yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Dan itu yang saya alami dalam hidup saya. Sampai hari ini kalau ketemu dengan orang-orang yang mengalami kegagalan, that's why saya jarang share tentang Anda harus bertobat, ada tapi jarang. Tapi saya lebih melihat bahwa ada banyak orang yang di titik-titik terendah. Mereka membutuhkan Yesus. Kasih Allah itu lebih di atas segala-galanya. Akan membawa setiap orang. Bahkan ketika semua orang menolak Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Dia merendah hari-hari yang di luar pemikiran kita. Ada banyak cara Allah bekerja dalam hidupmu. Yang kau lihat hari ini, yang sebatas yang every morning. You wake up every morning dan hanya melihat sebatas itu. Tapi dia rancangkan begitu luar biasa dengan manis, dengan begitu dikemas. Tidak terlihat, gak kelihatan apa-apa. Semua yang kau kerjakan kelihatannya biasa saja. Tapi di mata Tuhan diukir begitu luar biasa. Dia catat dengan jelas. Bahkan Alkitab mencatat air mata kita ada kirbat, ada tempat untuk dia menampungnya. Bahkan ketika orang lain tidak memperhatikan. Tempat-tempat tersembunyi. When you cry out to the Lord. Dia bisa memegang bahkan yang kau tidak bisa pegang. Dia pegang semua desire, your desire. Yang kadang kau, ya udah mati aja, desire-nya gak perlu ada. Sometimes. Tapi dia sedang merendah. Ada banyak hal inside your heart. Ada banyak hal yang hilang. Dia gantikan dengan cara-cara yang hebat. Dan kau tidak bisa menghitung satu-satu. One day. Engkau akan tersungkur dan berkata, Lord, kau lebih di atas segala-galanya. I pray. Tangan Tuhan yang luar biasa menemukan. Dia merendah banyak hal yang kau tidak mengerti. Kau tidak akan mengerti kalau dijelaskan hari ini. One day engkau akan lihat. Kau akan lihat. Dia tidak pernah tertidur. Never. Enggak pernah tertidur. Enggak pernah dia terlelap. Engkau akan melihat tangannya mengangkat engkau. Engkau akan melihat tangannya membuat engkau berdiri dengan bangga di hadapannya. Kadang kau seperti merasa bahwa Tuhan, saya ini biasa aja. Tapi dia akan mengangkat dengan cara yang luar biasa. I pray double portion anointing upon you. Seperti ketika Tuhan menemukan Daud, dia temukan engkau. Dia beri mahkota, crown, sekalipun belum ada sesuatu yang kelihatan. Ada berapa di antara teman-teman? Kalau engkau melihat hidup orang lain, kau melihat di sosial media, semuanya keren.
Dan engkau mulai akan membandingkan. Kenapa aku tidak seperti mereka? Tuhan, kalau dia bekerja di luar pemikiran kita. Setuju, boleh katakan amin. Kalau dia bekerja dan kita sudah tahu dari awal sampai endingnya, Anda tidak perlu berlutut di kaki Tuhan. Anda tidak perlu berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang dia izinkan, sepertinya Anda tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Sepertinya dalam hidup Anda tidak mengerti kenapa engkau mengalami kegagalan. Udah kuat gagal lagi, udah kuat gagal lagi. Yang dialami oleh Yakub. Sampai dia melihat Tuhan dan berkata, I see the Lord. His presence. Kehadiran Tuhan. Yang akan membuat kita bisa melihat rencananya yang dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Dan dikatakan, dan Yakub bergulat dengan malaikat. Dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 dan berkata dia menang. Dan dia berkata, jangan engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan sampai engkau memberkati aku. Bapak, Ibu, Saudara, kehadiran Tuhan, encounter with God, banyak kali terjadi dalam hidup setiap orang. Bukan hanya pertama kali ketika engkau terima Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan every day, engkau akan melihat Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang merindukan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Kok kangen dengan Tuhan? Melebihi yang dia bisa buat. Sekalipun ada banyak dasar yang Anda tidak bisa berpijak di atasnya. Ada banyak hal yang dalam hidupmu engkau gak tahu harus buat apa, berjalan bersama dengan Tuhan. Temukan Tuhan. Biar engkau boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa. Sebab itu ketika Tuhan sembuhkan saya, Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu kalau saya depresi. Sampai suatu waktu saya menyadari bahwa dia bukan hanya menyembuhkan sakit fisik saya yang ditolak oleh dokter. Saya ingat di bulan September, saya tahu Tuhan sembuhkan saya. Berkali-kali dia sembuhkan saya. Saya gak ngerti. Karena trauma yang terjadi di masa kecil. Ada di antara saudara sering direndahkan oleh orang lain. Tidak dianggap oleh orang lain. Diperlakukan buruk oleh orang lain. Dan kelihatannya, oh oke, it's okay. Tapi di dalam masih ada luka yang kadang-kadang engkau berusaha sembunyikan. I am okay. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika saya terima Yesus, saya gak tahu kalau saya masih ada banyak luka. Yang Tuhan ingin saya benar-benar sembuh dan saya sadar. Dan saya pingin. Dia tidak bisa menyembuhkan kita kalau kita tidak ingin. Coba katakan amin. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu 3:10, lihat, aku berdiri di depan pintu. Dia hanya berdiri di sana kalau Anda tidak buka hati dan bilang, Tuhan, aku ingin sembuh. Tuhan, aku inginkan Engkau. Dia tidak bisa buat apa-apa. Sampai ketika kita buka hati. Bapak, Ibu, teman-teman, anak muda dan remaja pemuda di tempat ini juga. Sampai Engkau bilang, kasih permission. Yesus, aku ingin Kau masuk. Dan kalau Engkau menemukan di sana ada banyak luka, ada banyak sakit yang saya tetap berusaha cover. Heal me, Lord. Sembuhkan aku, Tuhan. Saya ingat hari itu, saya tidak bisa tahan air mata. Ketika saya tahu selama ini memang saya depresi, saya gak ngerti. Bapak, Ibu, Saudara, berkali-kali saya sudah melayani dan saya hampir mengambil keputusan yang tragis. Karena saya gak tahu kalau luka itu masih ada. Gak diperlakukan dari kecil. Saudara, saya bisa
ditarik rambut, ditendang di depan orang, diteriakin di depan orang dari kecil. Tapi yang keluar, saya tetap sukacita. Saya tetap heboh. Tapi saya nggak tahu ternyata trauma itu begitu kuat. Dan sampai suatu waktu saya bilang, Lord, dari luar saya kelihatan oke. Tapi ternyata masih ada. I need you. I need you. Sebab itu saya tahu depresi itu bisa sembuh. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang bilang depresi itu akan berulang-ulang dan tidak akan sembuh. No. Seperti Yesus menyembuhkan orang kanker. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Saudara sering lihat Pastor Irwan ketika pelayanan dalam kesembuhan. Orang disembuhkan. Orang disembuhkan. Dan ketika sembuh, dia tidak akan berpikir begini, oh nanti akan kambuh lagi. Enggak. Oh nanti kankernya akan datang lagi. Enggak. Sama ketika engkau disembuhkan hati. Sembuhkan dari trauma, anxiety, mental illness, depresi, dan apapun itu. Tidak akan pernah kembali lagi. Karena darah yang mahal itu mengalir dan menyembuhkan Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau akan disembuhkan karena cintanya yang luar biasa. Dan kita mencatat Yakub, tadinya nama itu adalah penipu, gagal, tidak ada apa-apanya, tidak ada harapan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah di Peniel dan dia bilang, I see the Lord. Dan sejak hari itu namanya dirubah menjadi Pangeran Allah. Orang yang berjuang bersama Allah dikatakan menjadi Israel. Itu yang saya tahu membuat saya sampai hari ini ada. Masih ada mujizat. Setuju boleh katakan amin. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggal Engkau selama. Boleh dengar suara dari jemaat Tuhan. Call him. Yesus pegang erat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah selama ku hidup. Panggil namanya.